Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai kuliah teori pembangunan hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai barokah bagi kita semua. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai tantangan pembangunan yang ada di Indonesia. Tantangan utama dalam pembangunan adalah untuk memperbaiki kehidupan. Nah, kualitas kehidupan yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi. Oke, untuk mendapatkan kualitas penhidupan yang baik, untuk mendapat fasilitas kesehatan yang terbaik, untuk mendapatkan akses pendidikan yang terbaik, memang membutuhkan pendapatan yang tinggi. Karena semua itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Namun, untuk mengukur kesejahteraan, pendapatan bukanlah satu-satunya ukuran. Karena ada beberapa faktor-faktor yang lain. Misalkan pendidikan, kesehatan, nutrisi, kemiskinan, kemudian lingkungan, dan lain-lain. Itu bisa menjadi sebuah ukuran dari sisi kesejahteraan. Sehingga ekonomi, jadi bicara masalah ekonomi bukanlah satu-satunya ukuran bahwa sebuah pembangunan itu berhasil atau tidak. Karena banyak faktor lain yang bisa menjadi ukuran keberhasilan dari pembangunan. Misalkan secara sosial, pendidikannya seperti apa, membaik atau memburuk, secara kesehatan membaik atau memburuk, secara lingkungan, apakah akibat dari pembangunan maka banyak lingkungan yang menjadi rusak atau tidak. Ya. Nah, jadi ukuran ekonomi menjadi syarat penting untuk sebuah keberhasilan pembangunan, bukanlah hal yang mutlak. Ekonomi menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan. Tetapi banyak lagi ukuran-ukuran lain yang bisa menjadi penentu pembangunan itu berhasil atau tidak. Nah, sehingga di sini ada tulisan yang tertutup di paragraf terakhir, dicatat bahwa kehidupan yang lebih baik itu sangat relatif, harus melibatkan nilai-nilai dan pengukuran nilai-nilai. Nah, nilai-nilainya itu bisa jadi suatu pembangunan itu berhasil bila kondisi budaya di masyarakat tetap terjaga, tetap lestari. Itu artinya pembangunan berjalan tetapi adat istiadat tidak hilang. Itu bisa menjadi keberhasilan dari suatu pembangunan. Jadi bukan hanya ekonomi saja. Sekali lagi, pembangunan berhasil bukan hanya terkait dengan nilai ekonomi yang meningkat, tetapi nilai-nilai yang lain, sosial, lingkungan, budaya, tetap terjaga, itu menjadi keberhasilan sebuah pembangunan. Untuk di Indonesia, kurang lebih ada 4 tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, pembangunan untuk kelautan, lingkungan, dan globalisasi. Nah, mari kita bahas satu persatu dari ketika 4 tantangan yang ada di Indonesia ini. Oke, kita masuk ke tantangan yang pertama, yaitu kemiskinan. Kemiskinan ini pada dahulu, ukuran disebut orang miskin adalah orang yang kurang dari masalah materi. Oke, bukan masalah tidak bisa mendapatkan pangan. Hal ini kenapa? Karena pada zaman dahulu ukuran sebuah kekayaan itu diukur dari rumah yang mewah, rumah yang bagus, kendaraan bermotor, baik motor, mobil, ataupun pekerjaan yang mapan. Misalnya jadi PNS, TNI, polisi, dan seterusnya. Pada dulu, karena pada zaman dahulu, pada zaman orang tua kita, pada simbah-simbah kita, banyak orang yang masih bisa makan karena mereka masih memiliki lahan pertanian, sehingga mereka untuk makan masih bisa mendapatkan dari apa yang mereka tanam. Nah, sehingga pada zaman dahulu, bukan zaman dahulu, pada dahulu ketika masa orang tua kita atau kakek nenek kita, orang miskin adalah orang yang kekurangan dalam hal materi. Jadi secara uang penghasilan dia sedikit sehingga dianggap miskin. Tetapi untuk saat ini, mereka disebut dengan miskin adalah mereka yang tidak bisa menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada zaman modern. Jadi pada saat ini
Orang yang disebut miskin adalah mereka yang tidak bisa menikmati fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kemudahan yang lain. Kemudahan yang lain misalkan bisa memiliki rumah yang lega, rumah yang nyaman, kondisi lingkungan yang bersih, fasilitas pendidikan yang terbaik, kesehatan yang terbaik. Nah, hal ini kenapa? Karena mereka memang tidak memiliki modal untuk mendapatkan itu. Nah, jadi mereka menjadi masyarakat yang kekurangan. Nah, ini kita lihat dari beberapa gambar ini bahwa ini yang terjadi realita yang ada di Indonesia. Orang-orang yang tidak miskin, orang-orang yang tidak bisa menikmati fasilitas perumahan, rumah-rumah yang baik, yang bersih, akhirnya tinggal di pinggir sungai, pinggir rel kereta untuk mendapatkan tempat tinggal dan mereka harus berdempetan antara satu sama lain. Ini masalah yang pertama, kemiskinan. Masalah klasik yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah selesai di Indonesia. Yang bahkan menurut beberapa survei bilang bahwa jumlah kemiskinan semakin meningkat. Isu yang kedua, tantangan yang kedua adalah pembangunan kelautan. Ini menjadi penting bagi Indonesia. Hal ini karena Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki luas laut lebih luas dibandingkan daratannya. Sehingga laut menjadi faktor utama yang seharusnya menjadi pintu depan atau halaman depan bagi Indonesia dalam mengembangkan negara kita. Di mana di dalam laut itu bukan hanya bicara kekayaan hewaninya saja, berupa ikan yang ada di laut, tetapi juga di dalam laut juga kita bisa bicara masalah pertambangan, kemudian pariwisata, dan juga industri maritim, yaitu pengiriman barang melalui laut. Nah, ini menjadi isu-isu yang penting sekali yang harus dikelola dengan baik oleh negara kita untuk menjadi keunggulan bagi negara kita untuk bersaing dengan negara-negara yang ada di dunia. Nah, jadi dan isu-isu yang lain seperti bioteknologi, perlindungan sumber daya kelautan yang menyangkut sumber daya pusaka atau warisan yang ada di laut. Yang seperti kita ketahui, kita adalah negara kepulauan yang dulunya memiliki kerajaan-kerajaan yang banyak yang tersebar di Indonesia, yang bisa jadi di antara negara-negara itu menyimpan pusakanya di dalam laut. Selain itu ada terumbu karang, itu sebagai salah satu spesies laut yang paling penting untuk berlanjutan biota laut, dan juga bicara masalah keamanan laut. Jadi secara tidak langsung itu menjadi hal yang paling penting bahwa laut menjadi suatu halaman depan yang harus dikelola dengan baik oleh negara kita untuk menjadi keunggulan sebagai salah satu keunggulan untuk bersaing dengan negara-negara lain. Nah, bicara kelautan, kita bicara di sini utamanya adalah kita ketahui ada yang namanya biota-biota laut, ikan, terumbu karang, yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan dan juga sebagai daya tarik pariwisata. Dan selain itu juga daya tarik tambang, kemudian juga untuk perekonomian bagi masyarakat pesisir, serta di sini ada masalah lain, yaitu permasalahan pencemaran laut dan juga tol laut atau pengekspedisi melalui laut. Nah, yang bagi kalian yang belum mengetahui bahwa negara kita adalah negara yang menjadi jalur bagi perdagangan laut internasional, melalui celah yang berada di sebelah barat dari Pulau Kalimantan masuk menuju utara Pulau Sumatera. Nah, di mana jalur itu menjadi jalur yang salah satu jalur sibuk di dunia, jalur laut sibuk di dunia dalam pengiriman barang dan jasa. Jadi ini adalah tantangan Indonesia. Kita punya peluang yang besar, sekali lagi, peluang yang sangat besar untuk memanfaatkan laut sebagai keunggulan bagi negara kita dalam bersaing dengan negara-negara lain. Oke, selain pemanfaatan sumber daya alam dan juga masalah pencemaran laut, ada masalah lain dalam bicara kelautan, yaitu bagaimana batas-batas di laut itu dapat terjaga, kedaulatan perairan kita terjaga. Hal ini menjadi penting karena di laut kita tidak bisa
mengetahui di mana batasnya, karena tidak ada patokan bahwa kita sudah melewati batas dari negara kita atau belum. Nah, ini menjadi penting. Nah, karena tidak mengetahui batas itu, maka batasnya harus minimal secara peraturan atau perjanjian itu harus jelas. Nah, karena kalau tidak, nanti itu akan menjadi permasalahan bagi kita negara kepulauan. Kita punya laut, tapi yang memanfaatkan, yang mendapatkan keuntungan dari laut kita adalah negara-negara lain selain Indonesia. Nah, ini menjadi permasalahan. Selain itu juga, dengan mengetahui batas laut, maka setiap daerah dengan bergantung pada otonomi daerah dapat memanfaatkan setiap potensi laut yang mereka miliki. Apabila mereka memiliki wilayah laut, bisa dimiliki seoptimal mungkin tanpa khawatir mereka melewati batas dari luas laut di Indonesia. Nah, di sini menjadi penting. Pengawasan dan keamanan di laut menjadi bagian yang penting dalam pembangunan kelautan. Nah, di sinilah peran bagi para ahli, para diplomat untuk membantu pemerintah dalam menentukan batas kelautan kita. Sebagai info bagi kalian bahwa batas laut Indonesia masih banyak batas-batas yang belum jelas, terutama batas-batas laut yang berada di bagian utara kita. Kita masih berkonflik dengan Malaysia, masih berkonflik dengan Filipina, masih berkonflik dengan Cina sekarang terkait batas laut di bagian utara dari negara kita. Nah, ini perbatasan laut kita ada Palau, ada Malaysia, ada Filipina, ada Cina, ada Singapura, Malaysia, Thailand, dan India. Nah, kita memiliki batas dari 10 negara ini, dan batasnya, beberapa batasnya termasuk sini Timor Leste dan Australia, masih ada beberapa batas yang belum deal antara negara kita dengan mereka, sehingga perdebatan ini masih panjang sampai sekarang. Nah, jika ini tidak segera diselesaikan, maka negara kita tidak bisa merencanakan secara utuh kedaulatan laut yang ada di Indonesia, dan tidak bisa memanfaatkan secara utuh pemanfaatan sumber daya yang ada di laut kita. Nah, ini jadi harus segera diselesaikan. Masalah selanjutnya tantangan halnya adalah lingkungan. Yang sudah kita pahami bersama bahwa lingkungan menjadi sebuah hal yang sangat penting di dalam bicara pembangunan, karena lingkungan belum lama menjadi perhatian serius dunia, bahwa lingkungan sudah menjadi sektor yang dikorbankan akibat pembangunan yang telah dilakukan. Kalau secara di dunia, baru tahun 50-an saja masalah lingkungan menjadi perhatian serius di Indonesia, di mana para ilmuwan, politisi, dan masyarakat umum berpikir bahwa lingkungan menjadi suatu hal yang serius, perlu diperhatikan serius, karena banyak lingkungan sudah terdampak, sudah rusak, dan kemudian dampak itu mulai dirasakan oleh manusia. Nah, ini. Jadi bukan hanya bicara pencemaran saja, tetapi masalahnya sekarang sudah bicara masalah perubahan iklim dunia yang berdampak pada seluruh sektor, dimulai dari pertanian, dari link manusianya, hingga masuk ke ekonomi dan kebijakan internasional. Nah, gagasan eco-development itu dimulai dengan adanya World Commission on Environment Development PBDB tahun 83, yang bertujuan untuk melihat emisi atau polusi yang ada di setiap dunia itu seperti apa, mengukur itu, dan kemudian memberikan sanksi oleh PBB apabila ada negara-negara yang gagal menurunkan emisi polusi yang ada di setiap negaranya. Setelah itu, selanjutnya WCED ini juga membantu untuk dirumuskannya wawasan lingkungan dalam pembangunan di semua sektor. Jadi di tahun 83 ini WCED menjadi salah satu pencetus, salah satu yang memiliki andil besar memasukkan lingkungan dalam pembangunan yang ada di suatu wilayah.
di mana pembangunan ini yang terkait dengan lingkungan terkait dengan 6 aspek, yaitu keterkaitan, keberlanjutan, pemerataan security dan risiko lingkungan, pendidikan lingkungan, serta kerjasama internasional. Jadi yang dengan kata lain, bagaimana menjaga lingkungan, menjaga konservasi lingkungan, sehingga lingkungan tidak menjadi lagi bagian yang dirugikan dari suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah. Selanjutnya, ini lanjutannya dengan WCID tadi. Di WCID membuat sebuah laporan, yaitu Hari Depan Internasional World Common Future, yang kemudian untuk mencuatkan gagasan Sustainable Development. Nah, jadi di tahun 87 inilah sudah muncul gagasan Sustainable Development yang baru kemudian menjadi sebuah kesepakatan bersama di tahun 2000 untuk membentuk MDGs, Millennium Development Goals, yang kemudian dilanjutkan dengan Sustainable Development Goals pada tahun 2015 kemarin. Nah, pembangunan lingkungan ini selanjutnya. Pembangunan lingkungan setelah muncul WCID, kemudian muncul kembali LSM internasional yang bertujuan untuk menjaga lingkungan. Di sini ada European Communities, OECD, UN atau Association of Southeast Nation, dan juga beberapa LSM lain yang terlibat aktif di pembangunan hidup, terutama yang di Indonesia itu ada WWF, TNC Indonesia Program, WIC, OICA, AWB, hingga CARE International Indonesia. Kalau di Indonesia, kalau yang basisnya LSM, bukan LSM internasional, itu ada WALHI atau Greenpeace yang ada di Indonesia. Ini mulai tergalakkan di setiap wilayah, dan ini sudah menjadi paradigma yang benar-benar menjadi fokus utama bagi setiap pemimpin di suatu wilayah, suatu daerah, atau suatu negara untuk memasukkan isu lingkungan menjadi hal penting yang harus dijaga, yang harus menjadi fokus utama dalam pembangunan. Bukan hanya meningkatkan ekonominya, bukan hanya sosial masyarakat yang menjadi lebih baik, tetapi lingkungannya pun juga tetap terjaga atau yang awalnya buruk menjadi lebih baik. Ini lingkungan Indonesia. Hutan semakin sempit, semakin kecil luasannya, dan semakin rusak. Kita yang dulu dikenal dengan jamrut khatulistiwa, paru-paru dunia, sekarang sudah menjadi penyumbang karbon dioksida terbesar di dunia. Kita punya laut yang luas, tetapi laut yang tercemar. Jumlah kendaraan yang semakin meningkat, sehingga polusi udara semakin meningkat. Sampah yang semakin banyak, dan negara kita belum memiliki sistem pengolahan sampah yang tepat, yang terpadu, sehingga setiap tahun tumpukan sampah tidak mengalami penurunan, tapi semakin bertambah. Begitu juga sebagai ciri dari negara berkembang, kita masih bergantung pada sektor industri yang masih menghasilkan polusi udara yang sangat banyak. Ditambah lagi, dibeberapa lagi dengan belum adanya sistem filterisasi untuk cerobong-cerobong asap dari setiap industri agar emisi yang dikeluarkan sedikit. Nah, inilah Indonesia. Bagaimana pembangunan bisa mengurangi, mereduksi setiap masalah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Baik itu berupa dengan adanya kebijakan ataupun program-program yang bisa diterapkan untuk mengurangi atau mengantisipasi permasalahan lingkungan yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah beberapa upaya pemerintah dalam konservasi. Ini contoh untuk bagaimana hutan yang ada di Indonesia itu dapat terjaga dengan cara bagi memanfaatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat yang tinggal di dalam hutan ataupun tinggal di sekitar hutan-hutan yang ada di Indonesia. Ini ada beberapa programnya, ada Seed for Future, Community Based Forest Management, hingga perhutanan sosial atau social forestry. Nah, ini upaya dari pemerintah kita untuk konservasi hutan. Tantangan terakhir adalah globalisasi. Kita tahu bahwa saat ini adalah era globalisasi, ditandai dengan IT yang meningkat dengan pesat, internet yang sudah menjadi kebutuhan primer sekarang.
Sehingga kita harus mengantisipasi ini, memanfaatkan ini untuk menjadi keuntungan kita, menjadi kekuatan kita di era globalisasi ini. Oke? Karena menurut Kuncoro tahun 2004, tiap pelaku ekonomi dituntut menerapkan menginvestasikan secara efisien dan efektif strategi bersaing yang tepat. Nah, strategi bersaing yang tepat ini bisa didapatkan apabila secara struktur, secara kebijakan, dan juga secara manusianya sebagai subjek dalam pembangunan itu memiliki kualitas yang baik. Oke, karena sekarang karena internet maka sudah tidak ada lagi border antar negara. Kita bisa mendapatkan informasi apapun di negara lain tanpa harus melewati batas negaranya. Kita cukup di dalam rumah, di dalam kamar, kita bisa tahu kondisi yang ada di Korea, bisa tahu kondisi yang ada di Jerman, Jepang, di Arab Saudi, dan seterusnya di negara-negara lain tanpa harus pergi sana. Kita bisa tahu situasi di Jakarta tanpa harus ke Jakarta, karena sudah tidak ada lagi batas. Karena tidak ada lagi batas, maka kita sudah masuk dalam pasar bebas. Semua sudah bebas, sehingga pembangunan harus mengantisipasi ini. Baik itu infrastrukturnya ataupun manusianya harus siap untuk menerapkan bagaimana globalisasi ini menjadi keuntungan yang memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, inilah peran pemerintah, tantangan pemerintah untuk menghadapi ini. Karena semua sudah mudah terakses, semua sudah hampir semuanya transparan, dan semuanya harus bersaing dengan negara orang-orang yang ada di luar sana, termasuk saya, termasuk kalian. Hingga di dalam globalisasi menurut Aveni tahun 95 harus ada strategi berperang modern untuk bersaing dalam persaingan hyper kompetitif. Karena kompetisinya bukan lagi antar individu, 2-3 orang antar kelompok yang ada di suatu wilayah yang sama, tetapi sekarang bicara satu dunia, satu global bersaing di dalam satu persaingan yang saling terbuka satu sama lain. Sehingga ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah visi terhadap perubahan dan gangguan. Nah, jadi pemerintah harus siap. Karena sekarang sudah globalisasi, semua sudah terbuka. Perubahan-perubahan terjadi di dunia, maka secara cepat akan segera berdampak ke Indonesia. Nah, bagaimana caranya visi, misi, dan juga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dapat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan dan gangguan yang berubah secara cepat. Sebagai contoh kayak COVID-19, ketika COVID ini datang, kita terlihat bahwa pemerintah kita tidak siap. Tidak siap di semua sektor. Semua sektor tidak ada kebijakan-kebijakan yang sudah dipersiapkan dari awal untuk mengantisipasi ini. Oke, karena kita tidak berpikir bahwa kita adalah dunia, kita berada di dunia global yang dimana karena kita bagian dari dunia global, kita akan mendapatkan dampak dari apapun yang terjadi di dunia. Oke, seharusnya dalam pembangunan, dalam perencanaan pembangunan harus siap terhadap perubahan-perubahan dan gangguan. Begitu juga kalau kalian berada di daerah menjadi Pak Bupati atau Pak Gubernur, harus siap untuk menghadapi setiap perubahan dan gangguan, baik yang terjadi di sekitar kalian, di daerah-daerah sekitar kalian, ataupun di daerah-daerah yang ada di negara-negara lain. Kalian harusnya menghadapi itu untuk dapat terus bersaing antar wilayah. Yang kedua, kapabilitas. Kapabilitas ini bicara masalah bagaimana kapasitas yang fleksibel dan cepat merespons setiap perubahan. Tadi visinya, kemudian terkait dengan kapabilitas. Bagaimana capability, bagaimana pemerintahnya, bagaimana orang-orang yang mengambil kebijakan ataupun penduduknya siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia yang kemudian berdampak ke Indonesia. Kayak COVID-19, kita diminta untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, sering cuci tangan, sadar akan kesehatan. Apakah kita siap dengan itu? Atau nanti apabila semua yang ada di dunia diharuskan untuk menggunakan internet, semua harus serba online, apakah kita semua rakyat Indonesia siap atau tidak? Nah, itu harus dipersiapkan.
dilakukan oleh pemerintah agar kapasitas dan kapabilitas dari setiap penduduknya siap menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah taktik. Nah, bagaimana taktik pemerintah? Ketika terjadi perubahan di dunia, ketika pasar ekspor kita memiliki pesaing baru, apa taktiknya? Apa yang akan dilakukan? Oke, sehingga bisa mempengaruhi arah dan gerakan negara kita terhadap segala bentuk upaya yang dilakukan oleh pesaing-pesaing, sehingga kita tetap dapat mendapatkan keuntungan dari perubahan-perubahan yang terjadi. Inilah hal-hal penting yang harus dimiliki dalam menghadapi globalisasi, termasuk kita. Bagaimana visi kita menghadapi perubahan? Bagaimana kapasitas kita? Kita sudah punya kalian, kita sudah punya kemampuan, punya pengetahuan yang baik, atau belum? Kalau belum, maka cari itu. Kalau sudah punya visi dan kapabilitas yang baik, apa taktik kita? Ketika kita tidak berhasil di satu cara, bagaimana kita mencari cara kedua, ketiga, keempat, dan kelima? Itu yang paling penting. Ya, semua harus dipersiapkan, semua harus ada upaya dan cara untuk dapat bersaing. Ya, inilah beberapa tantangan dari pembangunan yang ada di Indonesia, baik itu yang ada secara internal maupun apa yang terjadi di eksternal. Ya, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui email, WA, ataupun di psikologi, atau bisa bertemu langsung dengan saya di kampus. Akhirul kalam, saya akhiri. Apabila kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.